Selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Senang sekali minggu ini kakak dan bunda bisa bertemu dengan anak-anak semua walaupun hanya lewat video streaming. Bunda berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, tetap sukacita walaupun masih tetap di rumah. Pelayanan ibadah minggu ini adalah Bunda Tina, Bunda Ike, dan Kak Dandi. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mengawali ibadah kita hari ini, Bunda mau mengajak anak-anak semua untuk berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 127. Haleluya, haleluya 2 kali ya. Kita pakai gerakan biar semangat dan sukacita. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Anak-anak yang terkasih, mari kita memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan kita hari ini. Kita menyambut lagu dari Kidung Ceria 135, bait yang pertama dan keempat, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sungguh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin memahami, sering melakukan sabdamu ya Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 13. Anak-anak, kita siapkan hati dan merendahkan diri kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan beribadah, dan biarlah kuasa-Mu memberkati dan menyertai ibadah ini dari awal sampai selesainya ibadah ini. Tuhan, berkati kakak dan bunda yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Berkati juga setiap anak-anak yang mendengar. Biarlah Roh Kudus memampukan mereka untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Anak-anak, Bunda berharap anak-anak masih dalam keadaan yang sehat ya. Masih beribadah di rumah juga bersama keluarga di rumah masing-masing. Hari ini Bunda Yo akan bercerita dari sini ya. Bisa dibaca semuanya? Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Dengan perikop judulnya beritakan kebaikannya kepada sesama orang. Ya, kebaikan yang gimana ya? Nah, adik-adik dengar ya. Sekarang Bunda akan membacakan 2 ayat untuk adik-adik. Nanti adik-adik membaca sisanya bersama orang tua di rumah ya. Efesus 3 ayat 7 dan 8. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ya adik-adik,
Hari ini Bunda akan berfirman tentang seorang rasul. Ya, adik-adik masih ingat? Nah, di sini ada tulisannya ya. Rasul siapa namanya? Kita ucapkan bersama-sama ya, Rasul Paulus ya. Rasul Paulus waktu itu berada di dalam penjara adik-adik. Rasul Paulus ditugaskan untuk memberitakan kabar baik tentang kebaikan Allah kepada semua orang. Kepada orang Yahudi dan non-Yahudi. Ya, adik-adik, kebaikan Allah itu untuk semua orang loh, bukan untuk orang Yahudi saja. Tetapi orang-orang di kota Efesus berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk orang-orang Yahudi saja. Dan sekarang Rasul Paulus mau mengatakan kalau kasih karunia Tuhan itu untuk semua orang, termasuk juga untuk adik-adik di rumah, untuk kita yang ada di rumah, yang ada di Indonesia ini. Ya adik-adik, sejak semula Allah menciptakan manusia dengan bermacam-macam, beragam budayanya, ada beragam tradisinya, dan semuanya itu memiliki hak yang sama. Semuanya memiliki porsi untuk memperoleh kasih karunia dari Allah yang sama, tidak ada bedanya. Begitu juga dengan adik-adik, adik-adik juga harus seperti apa kata Rasul Paulus ya, tidak membeda-bedakan. Kalau berteman, juga berteman dengan semuanya. Mau yang keriting, yang gemuk, yang kurus, yang kecil, yang tinggi, semuanya teman adik-adik. Seperti gambar ini ya, makan es krim bareng-bareng, enak nggak ya? Enak banget ya. Ya adik-adik, kita diajarkan oleh Tuhan untuk selalu berbagi kebaikan kepada sesama, kepada semua orang. Karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib bukan untuk orang Kristen saja, tapi untuk semua orang. Untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang yang tidak berdosa, pokoknya untuk semuanya. Jadi adik-adik juga harus memberitakan kebaikan Tuhan untuk semua teman-teman adik-adik. Karena adik-adik sekarang lebih sering di rumah ya. Ya, kita sekolah dari rumah, belajar di rumah. Dan jangan lupa di rumah juga membantu mama dan papa ya. Mama dan papa bantu pekerjaan rumah. Kalau habis makan, piringnya langsung ditaruh di tempat cuci piring. Atau adik-adik yang sudah bisa nyapu, boleh bantu mama papanya menyapu di rumah ya, supaya rumahnya bersih dan mama dan papa gak capek. Ini juga Bunda punya gambar. Dia menolong temannya ya, sakit ya. Adik-adik juga harus seperti itu. Walaupun temannya berkekurangan, adik-adik tidak boleh tidak bermain dengan teman-temannya. Harus juga ikut mengajak temannya, harus menghormati temannya. Kalau punya roti, dibagi teman-temannya juga ya. Nah, anak-anak di rumah, anak-anak juga harus ingat bahwa anak-anak harus menyampaikan kasih karunia Allah kepada semua orang, tanpa terkecuali. Artinya, anak-anak mau berteman dengan siapa saja, bersikap baik. Dengan begitu, anak-anak sudah memuji dan memuliakan Allah dalam tindakan nyata anak-anak. Ya, Bunda punya ayat hafalan buat anak-anak. Nah, Bunda punya ayat hafalan ya buat adik-adik. Di sini karena adik-adik masih di rumah, pasti adik-adik kangen kan dengan teman-temannya, teman-teman impanya, teman-teman sekolahnya, pokoknya semua teman-temannya pasti adik-adik kangen ya. Nah, di sini Bunda punya ayat hafalan, di samping ayat hafalannya adik-adik boleh kasih nama teman-temannya adik-adik. Boleh dihias seperti ini, Bunda hias pakai bunga-bunga ya. Adik-adik boleh hias dengan kertas, boleh dihias dengan bunga-bunga, rumput-rumput. Pokoknya apa yang ada di sekeliling adik-adik, supaya adik-adik jangan keluar untuk membelinya. Karena kita harus ada tetap di rumah. Di sini Bunda punya ayat hafalan, yaitu Mazmur 9 ayat 2. Kita ucapkan sama-sama ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Ya, adik-adik buat ini ya di rumah, di sampingnya boleh diisi. Ini Bunda punya teman, ada yang namanya Clara, ada Ida, ada Nora, ada Rita. Ya, teman-teman Bunda di sini semua. Anak-anak juga di rumah pasti punya teman-teman kan? Iya, boleh dikasih temannya. Nanti anak-anak boleh posting kepada kakak bundanya supaya kakak bundanya juga menyampaikan kepada teman-temannya. Nah, sekian cerita Bunda hari ini tentang Rasul Paulus yang memberitakan kebaikan Tuhan di kota Efesus. Bunda mau mengucapkan anak-anak masih tetap di rumah, menjaga diri, menjaga kesehatan. Ingat,
Anak-anak harus bersemangat dan tetap berdoa supaya kita cepat pulih dari situasi ini. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 184 ayat yang pertama, bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sanggup mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Anak-anak, saatnya kita akan berdoa ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami menghadap kekudusan-Mu ya Tuhan, dan bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kakak dan bunda Layan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan anak-anak kami untuk mengerti dan mampu melakukan di dalam kehidupan beriman. Berkati anak-anak Layan kami, berikan kesehatan dan sukacita dalam kehidupan mereka. Berkati semua orang tua anak Layan kami, biarlah kebaikan Tuhan selalu melingkupi mereka. Tuhan Yesus yang baik, pulihkan juga bangsa kami dari pandemi COVID-19 yang menjadikan pergumulan bagi bangsa kami. Kami mohon Tuhan, kiranya berkat dan kasih-Mu bagi kakak bunda Layan yang sudah melayani dengan ketulusan dan keterbatasan kami. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan memperlengkapinya. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak, saatnya kita akan memberi persembahan ya, dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 217 baitnya yang kedua. Anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan, nanti bisa minta tolong papa mama untuk mengantarkannya ke gereja. Kiranya Tuhan memberkati persembahan anak-anak semua. Mengakhiri ibadah hari ini, anak-anak kita berdiri dan bernyanyi dari Kidung Ceria 203, baitnya yang pertama. Berkumandang suara dari seberang, kirilah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa menerang, kirilah cahayamu, kirilah berita Injil, menyenang dan menyerah, kirilah berita Injil. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan doa berkat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang sudah kami terima hari ini. Berkati persembahan anak-anak kami yang diberikan dengan ketulusan hati. Biarlah persembahan kami ini berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Tuhan juga jaga dan pelihara kami serta memberkati para orang tua, anak pelayan kami, dan memberikan hikmat dan kesehatan, kekuatan, rezeki, dan berkati juga kakak bunda layan yang semua biarlah anugerah Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Anak-anak, kita tutup ibadah kita. Ibadah kita sudah selesai. Kita mengucapkan Immanuel secara bersama-sama. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.